semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita dengar. Apalagi pas musim pancaroba atau lagi nggak enak badan. Yap, kita akan kupas tuntas asal-usul, sejarah, dan fakta menarik seputar vitamin C. Siapa sangka, di balik tablet kecil atau buah jeruk yang kita makan, ada cerita panjang yang luar biasa. Jadi, siapin camilan sehat kalian, dan mari kita mulai petualangan kita menelusuri jejak salah satu vitamin paling populer di dunia ini. Kalian tahu nggak sih, jauh sebelum kita kenal istilah vitamin C, manusia sudah berjuang melawan penyakit misterius yang mematikan. Penyakit ini namanya scurvy, atau dalam bahasa kita sering disebut skorbut. Gejalanya ngeri banget. Mulai dari gusi berdarah, gigi copot, luka yang susah sembuh, sampai kelelahan ekstrem yang bisa berujung kematian. Penyakit ini jadi momok menakutkan, terutama bagi para pelaut yang berlayar berbulan-bulan di lautan luas. Bayangin aja, pada abad ke-18, scurvy diperkirakan telah merenggut nyawa lebih banyak pelaut daripada gabungan semua pertempuran laut, badai, dan penyakit lainnya. Parah, pelaut ini kan di kapal persediaan makanannya terbatas. Mereka kebanyakan makan biskuit kering dan daging yang diawetkan. Buah dan sayuran segar. Wah, itu barang langka yang cepat busuk. Nah, disinilah titik terang mulai muncul. Pada tahun 1747, seorang dokter Angkatan Laut Skotlandia bernama James Lind melakukan salah satu uji klinis pertama dalam sejarah kedokteran. Dia curiga ada hubungannya antara makanan dengan penyakit scurvy. Lind mengambil 12 pelaut yang sakit scurvy dan membagi mereka jadi 6 kelompok. Setiap kelompok diberi makanan yang sama, tapi dengan tambahan suplemen yang berbeda. Ada yang dikasih cuka, air laut, bawang putih. Dan yang paling penting, ada satu kelompok yang dikasih 2 buah jeruk dan 1 lemon setiap hari. Hasilnya luar biasa. Kelompok yang makan jeruk dan lemon pulih dengan sangat cepat. Dalam seminggu, mereka sudah bisa kembali bertugas. Ini adalah penemuan revolusioner. James Lind membuktikan bahwa buah sitrus bisa menyembuhkan scurvy. Tapi, sayangnya, penemuannya ini nggak langsung diterima begitu saja. Butuh waktu puluhan tahun sampai Angkatan Laut Inggris akhirnya mewajibkan pelautnya mengonsumsi jus lemon atau jeruk nipis setiap hari. Makanya, pelaut Inggris dulu dijuluki Lemmy. Kirin. Ya, nah pertanyaannya, zat apa sih di dalam jeruk dan lemon itu yang begitu ajaib? Misteri ini baru terpecahkan hampir 2 abad kemudian. Pada awal abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami konsep vitamin, yaitu senyawa organik penting yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Mereka mulai berburu zat anti-skorbut ini. Puncaknya terjadi pada tahun 1928, saat seorang ilmuwan Hungaria brilian bernama Albert Szent-Györgyi berhasil mengisolasi zat tersebut dari kelenjar adrenal hewan dan juga dari paprika. Awalnya, dia menamainya asam heksuronat. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1932, Szent-Györgyi bersama Walter Norman Hart berhasil membuktikan bahwa asam heksuronat inilah zat anti-skorbut yang dicari-cari itu. Mereka pun mengganti namanya menjadi asam askorbat yang berasal dari kata scorbutus, artinya anti-skorbut. Dan dari sinilah kita mengenalnya sebagai vitamin C atas penemuan hebatnya ini. Szent-Györgyi dianugerahi hadiah Nobel pada tahun ke-1937. Jadi, apa sebenarnya fungsi vitamin C ini di tubuh kita? Kenapa dia begitu penting? Fungsi utamanya adalah sebagai antioksidan yang kuat. Bayangin tubuh kita ini seperti kota yang sibuk. Setiap hari, ada polusi yang dihasilkan dari proses metabolisme normal, juga dari paparan lingkungan seperti asap rokok dan radiasi UV. Polusi ini kita sebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini jahat. Dia bisa merusak sel-sel sehat di tubuh kita, menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit. Disinilah vitamin C berperan sebagai pahlawan super. Dia menetralisir radikal bebas ini.
melindungi sel-sel kita dari kerusakan. Selain itu, vitamin C sangat penting untuk produksi kolagen. Kolagen itu protein paling melimpah di tubuh kita. Dia adalah lem yang merekatkan semuanya, mulai dari kulit, tulang, pembuluh darah, hingga gusi. Ingat gejala scurvy tadi? Gusi berdarah, luka susah sembuh. Itu semua terjadi karena tubuh nggak bisa memproduksi kolagen tanpa vitamin C. Jadi, kalau kamu mau kulit yang kencang, sehat, dan awet muda, pastikan asupan vitamin C kamu cukup. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi dari makanan nabati. Loh, jadi buat memang vegetarian, vitamin C ini partner wajib buat mencegah anemia. Dan tentu saja, yang paling terkenal, vitamin C berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh kita, membantu sel-sel imun bekerja lebih efektif melawan infeksi. Fakta menarik lainnya, hampir semua hewan bisa memproduksi vitamin C sendiri di dalam tubuhnya. Tapi, manusia, primata lain seperti dan beberapa hewan seperti marmut kehilangan kemampuan itu jutaan tahun yang lalu karena mutasi genetik. Jadi, kita benar-benar bergantung pada makanan untuk mendapatkan asupan vitamin C. Kita harus meminjam dari alam. Sumber terbaiknya tentu saja buah-buahan dan sayuran segar. Jeruk memang ikonik, tapi jangan salah. Banyak sumber lain yang kandungan vitamin C-nya jauh lebih tinggi. Jambu biji, kiwi, stroberi, pepaya, paprika merah, brokoli, dan kale adalah beberapa contoh juara vitamin C. Berapa banyak sih vitamin C yang kita butuhkan setiap hari? Menurut angka kecukupan gizi di Indonesia, orang dewasa butuh sekitar 75 hingga 90 mg per hari. Kebutuhan ini bisa meningkat untuk ibu hamil, menyusui, dan juga para perokok. Dosis setinggi ini sebenarnya gampang banget dipenuhi dari makanan. Misalnya, satu buah jeruk ukuran sedang saja sudah mengandung sekitar 70 mg. Satu cangkir stroberi bisa memberi kita hampir 90 mg. Jadi, nggak perlu panik harus minum suplemen dosis tinggi setiap hari, kecuali ada anjuran dari dokter. Ya? Oh ya, ada satu mitos populer nih. Banyak yang percaya kalau sudah terlanjur kena flu, minum vitamin C, dosis super tinggi, bisa langsung menyembuhkan. Sayangnya, penelitian ilmiah belum sepenuhnya mendukung klaim ini. Mengonsumsi vitamin C secara rutin memang bisa sedikit memperpendek durasi pilek dan meringankan gejalanya karena efeknya pada sistem imun. Tapi, dia bukan obat ajaib yang bisa menghilangkan flu dalam sekejap. Jadi, pencegahan tetap yang terbaik. Jaga asupan vitamin C harianmu agar sistem imunmu selalu siaga. Satu hal lagi yang perlu diingat, vitamin C ini larut dalam air dan sensitif terhadap panas, cahaya, dan udara. Artinya, vitamin ini mudah hilang saat proses memasak atau penyimpanan yang terlalu lama. Itulah kenapa makan buah dan sayuran segar atau yang dimasak sebentar, seperti ditumis atau dikukus, adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimalnya. Kalau kamu merebus brokoli sampai lembek dan warnanya jadi kusam, wah, sebagian besar vitamin C-nya mungkin sudah hilang, menguap bersama air rebusannya. Nah, dari kisah para pelaut yang berjuang melawan scurvy hingga penemuan brilian Albert Zengai, perjalanan vitamin C ini benar-benar menunjukkan betapa pentingnya nutrisi bagi kehidupan kita. Sebuah molekul sederhana yang berasal dari alam ternyata punya dampak yang begitu besar bagi kesehatan dan sejarah peradaban manusia. Jadi, lain kali kamu mengupas jeruk atau makan salad, ingatlah cerita luar biasa di baliknya. Kamu nggak cuma makan buah, tapi juga mengonsumsi potongan sejarah yang menjaga tubuhmu tetap kuat dan sehat. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang sejarah dan fakta menakjubkan vitamin C. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan yang seimbang dengan banyak buah dan sayur segar. Apa ada fakta lain tentang vitamin C yang kamu tahu? Atau ada topik lain yang ingin kita bahas di video selanjutnya? Tulis di
kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar kita bisa terus belajar hal-hal seru bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Nah.